Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada kali ini kita akan coba untuk belajar tentang distribusi frekuensi, di mana ini salah satu teknik menyajikan data supaya lebih mudah dipahami atau meringkas ya, menyederhanakan tampilan data dari yang bentuk banyak menjadi bentuk tabel. Distribusi frekuensi ini sendiri adalah bentuk tabel ya. Langsung saja di sini sekali lagi saya di sini tidak bermaksud untuk mengajari, hanya berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang saya miliki. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Langsung saja di sini penyajian data mentah untuk mengambil keputusan. Jadi distribusi frekuensi ini adalah salah satu bentuk untuk menyajikan data mentah atau data yang belum diolah, belum dipakai untuk proses pengolahan data selanjutnya, di mana untuk membantu ya pengambilan keputusan. Data mentah ini sendiri diambil dari populasi atau sampel. Jadi ketika kita ngambil data dari populasi atau sampel, itu kan datanya masih acak-acakan ya, belum kita sajikan seperti sistematis ya. Artinya sistematis ini adalah rapi gitu, kemudian terurut. Nah, kalau namanya data mentah itu yang kita ngambil dari populasi atau sampel itu ya benar-benar real sesuai dengan fakta ketika kita ngambil. Jadi belum diapa-apain, sehingga kita tuh butuh alat nih untuk menyajikan itu supaya lebih sederhana, lebih mudah dipahami, atau ketika kita menggunakannya untuk diolah data mentah ini sehingga si pengolah bisa lebih mudah gitu. Kemudian data ini sendiri diperoleh dengan cara, satu bisa dengan wawancara ya, kedua bisa dengan pengamatan atau observasi lapangan, kemudian kita bisa juga dapatkan dengan surat menyurat, kita meminta lewat surat, email atau apapun ke bagian-bagian tertentu ya, mesti yang penyedia data pastinya. Kemudian kita juga bisa menggunakan kuesioner yang diisi oleh si responden atau sampelnya atau populasinya. Kemudian ini adalah langkah-langkah statistika deskriptif untuk mengulang kembali. Berarti namanya deskriptif itu hanya mendeskripsikan saja, maka kita tidak perlu yang namanya proses ya, pengolahan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Yang pertama adalah pertanyaan yang harus dijawab. Langkah-langkahnya ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian yang kita siapkan dulu gitu kan, atau kuesioner, lalu kita kumpulkan datanya. Ketika dapat datanya, barulah kita tata ya, kita tata nih supaya enak dilihat, gampang dibaca gitu kan, ditata ya. Kemudian kita sajikan dalam bentuk laporan, kita dalam bentuk hasil ya, hasil yang baik soft file ataupun hard filenya. Kemudian setelah disajikan baru kita simpulkan. Itu yang deskriptif ya. Tapi kalau yang inferensial atau induktif, biasanya itu ada proses, itu data itu kita olah. Jadi setelah disajikan itu kita olah dulu datanya. Setelah diolah baru diinterpretasi, baru diambil kesimpulan. Nah, apa sendiri distribusi frekuensi itu sendiri ya? Jadi hasil data mentah yang kita dapat dari populasi atau sampel yang kita lakukan pengambilan data, maka data itu kita kelompokkan ke dalam beberapa kategori atau kelompok yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori tersebut, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori itu. Tujuannya sendiri adalah ini datanya bisa menjadi
informatif, dan pastinya ketika data itu sudah informatif pasti sangat mudah untuk dipahami. Lalu ini langkah-langkah ketika kita membuat tabel distribusi frekuensi pengelompokan. Yang pertama, kita urutkan data, lalu kita buat kategori atau kelas datanya, lalu kita akan melakukan penturusan atau tabulasi. Ya, penturusan atau tabulasi ini semacam garis-garis perhitungan, tapi bentuknya garis-garis kayak pemilihan umum ya. Kadang suka kita perhatikan ketika perhitungan suara itu ada perhitungan berdasarkan suaranya gitu. Si paslon 1 coret, 2 coret, 3 coret, 4 coret, baru yang kelimanya itu disilang miring gitu. Itu penturusan atau tabulasi. Kita coba langsung saja. Yang pertama, langkah pertama itu adalah mengurutkan data. Ini kita urutkan data. Proses ini harus dilakukan ya, sehingga nanti ini bisa memudahkan kita melakukan proses langkah ketiga, yaitu melakukan penturusan, supaya nggak ada yang kelewat ya. Biasanya kalau nggak dilakukan mengurutkan ya, dilakukan pengurutan data, biasanya suka ada kelewat pada saat proses tabulasi atau langkah ketiganya. Caranya gimana? Mengurutkan data itu boleh dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang paling besar ke paling kecil. Tujuannya yaitu lagi untuk memudahkan dalam proses perhitungan pada langkah ketiga. Ini contoh langkah pertama ya. Di sini saya ada contoh perusahaan dengan harga sahamnya ya. Kita urutkan dari yang terkecil dan terbesar, atau sebaliknya boleh. Di sini nilai terkecilnya 215, nilai terbesarnya 9750. Awalnya bentuknya bukan seperti ini gitu ya. Tapi karena kita urutkan, maka kita urutkannya mulai dari yang paling kecil sampai yang besar. Atau boleh nanti yang paling besar dari Telkom dulu, baru terakhir Jababeka. Ketika kita mendapatkan data mentahnya ya belum bentuk urut seperti ini gitu. Kita mungkin dapatnya satu-satu gitu kan. Jababeka dapat 215. Ya Mandiri dapat 840. Nah, ini tidak berurut. Makanya namanya data mentah. Langkah yang kedua ini bisa kita buat, kita istilahkan adalah membuat kategori atau kelompok ya, dimana tidak ada aturan pasti nih berapa sebenarnya banyak kelasnya, karena nanti disesuaikan dengan hasil perhitungan ya. Nanti ada rumus dimana kita bisa menentukan kategori atau kelasnya itu. Yang pertama langkahnya adalah banyaknya kelas sesuai dengan kebutuhan, makanya tidak ada aturan pasti berapa banyaknya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu menggunakan rumus. Tentukan interval kelasnya. Lalu di sini ada yang tadi rumus untuk yang langkah kedua ya. Langkah kedua, yang pertama ini langkah pertama, maksudnya ini langkah keduanya. Gunakan pedoman bilangan bulat terkecil K. Dengan demikian sehingga 2 pangkat K atau sama dengan lebih besar dari sama dengan N, atau ini aturan Sturges. Ini adalah jumlah kategori, simbolnya K. Itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,322 log N. Kalau ditanya rumusin dari mana, ini sudah ketentuan baku si Sturges, aturan Sturges ini ya, yang menemukan rumus gimana caranya membuat kategori dalam membuat tabel distribusi frekuensi ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah hitung nih, soalnya ini yang menentukan berapa jumlah kelas atau kategori dari tabel distribusi frekuensi yang kita buat. Contohnya dari contoh yang di awal tadi kan N-nya sama dengan 20. 20 ini dari mana? Kita lihat. Nah, ini jumlahnya, ada banyaknya datanya, ini ada 20 perusahaan. N itu banyaknya data ya. Itu ada 20, kemudian kita masuk ini N-nya di sini. K sama dengan 1 plus 3,322 log 20 atau log N, di sini 20, logaritma 20.
tinggal teman-teman cari aja log 20 ini boleh pakai kalkulator silahkan, tapi dihitung dengan menggunakan matematika logaritma juga silahkan. Hasilnya adalah 1,301. Ini dilogkan dulu prosesnya, jangan sampai di kalkulator tulis langsung 1 tambah 3,322 log 20. Hasilnya banyak yang berbeda gitu. Makanya ada operasi matematika itu harus betul ya, proses perkalian dulu nih, log 20 berapa, hasilnya 1,301, kemudian hasil ini dikalikan dengan 3,322-nya, nggak bisa langsung 1 tambah 3,32, ditulis, diketik atau di kalkulator seperti ini sulit, atau hasilnya pasti nggak segini. Hasil perkalian ini dulu ya, kemudian dijumlahkan. Itu hasil dari perkalian 3,322 dikali 1,301, hasilnya adalah 4,322 ya, ditambah 1, kemudian hasilnya adalah 5,322. Sehingga kita bisa simpulkan jumlah minimal kategorinya yaitu 5. Jumlah minimal boleh lebih, boleh nanti sesuai kebutuhan tabel itu berapa gitu. Tapi yang paling baik adalah harusnya pas gitu. 5,322 dibulatkan menjadi 5. Kita pembulatan ke bawah ya. Kemudian kita menentukan interval kelas. Interval kelas ini adalah batas bawah dan batas atas suatu kategori ya. Jadi lebih pasti lagi ya untuk interval kelas ini, karena ada rumus, yaitu interval kelas sama dengan nilai terbesar dikurangi terkecil dibagi jumlah kelasnya. Jadi perhatikan ya, di sini ada instrumen 7 jumlah kelas, maka proses ini nggak boleh salah karena nanti akan dipakai untuk proses selanjutnya. Nilai terbesarnya tadi kita lihat di sini, nilai terbesarnya adalah 9750, nilai terkecilnya adalah 215. Nah, tinggal kita masukkan saja di sini. 9750 kurangi 215 dibagi 5, hasilnya 1907. Nah, 1907 inilah yang kita pakai sebagai interval kelas atau jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu kelas atau kategori. Jadi setiap kelompok kelas kategori itu jaraknya adalah 1907. Ini ya cara penomorannya, cara membuat kelasnya ya. Kelas yang pertama kita lihat di sini ada 215. 215 itu dari mana? Dari data yang di awal bahwa nilai terkecilnya adalah 215. Jadi kemungkinan besar ini adalah menjadi titik awal. 215 kemudian kita tambahkan interval kelasnya nih. Nah, interval kelasnya tadi hasil perhitungan sebelumnya adalah 1907. Maka didapatlah batas atasnya adalah 2122. Dari mana? Ya ini 215 ditambah 1907 hasilnya 2122. Kemudian kelas yang kedua, maka lanjutan dari kelas pertamanya adalah 2122. Di sini kita lanjutkan kelas kedua, berarti mulai dari 2123 pastinya. Yaitu dari mana? 2122 ditambah naik satu kelas berikutnya menjadi 2123. 2123 kemudian panjang intervalnya atau interval kelasnya berapa? Di sini 1907, kita tambahkan di sini 2123 ditambah 1907 hasilnya 4030. Begitupun yang ketiga, naik lagi 1 dari 4030 menjadi 4031 ya. Kemudian ditambah dengan 1907 hasilnya 5938. Yang kelas keempat juga sama. Di sini dari 5938 naik satu kelas yaitu 5939. Kemudian kita ditambahkan dengan interval kelasnya yaitu 1907. 1907 hasilnya adalah 7846. Dan poin kelima atau kelas kelima 7847 kurangi atau bukan dikurangi ya, ditambahkan dengan 1907 hasilnya 9754. Sudah selesai sampai 5. Kenapa? Karena 5 ini adalah hasil perhitungan jumlah kelas yang tadi nih, kan harus 5 ya kan. Nah, maka jumlah kelasnya juga nggak boleh lebih dari 5 gitu.
apakah betul 5 ini menjadi jumlah yang tepat? Kita lihat aja. Biasanya di sini kita bisa lihat angka yang terbesar ini adalah 9754, batas atasnya di kelas 5. Padahal di datanya yang tertinggi adalah ini yang tertinggi, kita lihat ya, di tertingginya nih 9750. Jadi 9750 ini kemungkinan besar pasti akan ada di sini karena yang tertinggi di batas kelas 5 9754. Artinya dipastikan ini 5 kelas ini benar mampu mengakomodir atau bisa di yang data 20 data itu bisa masuk semua ke dalam kategori 5 kategori atau 5 kelas ini. Jadi bisa kalian lihat bahwa yang tadinya kita bisa bikin tabel itu 20 sebanyak 20 baris ya, dengan distribusi frekuensi kita bisa sederhanakan menjadi 5 baris, 5 kelas saja. Itu maksudnya ya. Kemudian langkah selanjutnya ketika kita sudah menentukan kelas, interval ya, ini batas kelasnya, dilakukan penturusan ya. Dilakukan penturusan ini bisa digunakan. Nah, caranya seperti ini ya. Kebetulan saya tidak bisa menyilang ke samping, jadi saya bikin terus ke samping ini. Misalkan kita coba kelas 1 sampai dengan kelas 1 itu intervalnya atau kelasnya adalah dari 215 sampai 2122. Nah, dari 20 data yang tadi di soal nih, yang sampai dengan 2122 perusahaan mana aja gitu kan. Kita lihat di sini ada Jababeka 1, kita coret gitu kan, di penturusan kita coret. Terus Indofarma kita coret di kelas itu. Budi Acid kita coret terus sampai dengan 2122, berarti sampai sini nih, sampai Niaga. Niaga itu masuk kategori yang kelas pertama, yaitu 2075. Karena yang 15 ini Bumi Resources ini udah di atas 2122, yaitu 2175. Nah, berarti kan dari 1 sampai dengan 14 itu masuk kategori atau kelas pertama. Nah, coretannya gini, 12345, 12345, 12344, hasilnya 14. Itu. Nah, begitupun yang kelas kedua, yaitu 2123 sampai 4030. Sebanyak 3, betul nggak nih 3? Kita coba lihat ya. Sampai dengan 4030. Nah, di sini tadi yang terakhir 14 ya, Niaga. Kemudian yang di sampai 4030 itu yaitu Bumi Resources 2175, BNI 3150, Energi Mega 3600. BCA tidak masuk karena 5350. Padahal untuk kelas kedua itu yang paling tertinggi adalah 4030. Berarti ada 3 nih yang masuk kategori kedua. Kita lihat nih, ada 3 ya kategori 2. Kemudian yang ketiga pun sama gitu, kita cek tadi. Makanya fungsi ngurutin tadi untuk berpengaruh di sini. Kalau masih acak-acakan, ini kan kebetulan datanya sedikit, hanya 20, maka bisa kelihatan dengan kasat mata langsung aja gitu kan. Tapi kalau datanya banyak, biasanya kalau tidak diurutkan akan ada aja yang kelewat gitu. Makanya teman-teman, langkah mengurutkan data itu menjadi penting supaya ininya nggak salah gitu. Hati-hati, setiap proses pasti akan berpengaruh terhadap proses berikutnya. Karena ketika kita membuat tabel distribusi frekuensinya ini kita salah, maka nanti materi berikutnya yaitu membuat frekuensi kumulatif segala macam ya pasti akan salah gitu. Jadi udah jadi nih, kita bikin distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi seperti ini. Selesai gitu ya. Mungkin itu ya. Di sini ada contoh soal nih. Boleh nanti teman-teman yang pengen pengayaan boleh dikerjakan dari tabel ini. Teman-teman disuruh buat tabel distribusi frekuensinya seperti apa gitu, sehingga nanti bisa
menyederhanakan gitu. Kalau bentuknya seperti ini kan acak-acakan nih, ini data mentah, data yang kita ambil ya dari populasi atau sampel yang kita tentukan gitu. Contohnya seperti itu ya. Nah, mungkin itu untuk tabel distribusi frekuensi dan penyajiannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami atau bisa sedikit bisa menerapkan bagaimana menyederhanakan penyajian data yang banyak menjadi ringkas dengan tabel distribusi frekuensi. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan pembuatan distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Mohon maaf, saya pun masih belajar, masih banyak kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.